Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mitra Lovers. Kita kembali di segmen Beranda Islami hingga pukul 5:30 sore nanti. Dan seperti biasa, di sore hari ini kami sudah kedatangan narasumber kami Dr. Muskinul Fuad MAG. Dan untuk tema di sore hari ini merupakan tema yang cukup menarik dan sepertinya bakal ramai untuk kita perbincangkan nih Pak Ustadz. Teori 1000 kiat mencari pasangan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Ustadz untuk sore hari ini? Alhamdulillah Mbak Momo. Baik. Nah ini kita temanya teori 1000 kiat mencari pasangan nih Pak Ustadz. Waduh, ini gimana nih Pak untuk deskripsinya? Mungkin bisa dijelaskan. Baik Mbak Momo, mitra sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema ini sebenarnya cukup lama saya niatkan untuk diangkat secara khusus. Setelah kemarin kita pernah membahas ada mencari pekerjaan, ya kan? Iya betul. Kemudian gaji. Iya, masalah gaji. Nah, salah satu yang terkait tentu saja adalah biasanya orang kalau sudah bekerja, itu kemudian berpikir untuk mencari pasangan. Iya. Artinya ini adalah dorongan yang bersifat ya fitriyah, alamiah, bahwa semua orang ingin berkeluarga, pengen punya pasangan. Yang laki-laki pengen menjadi suami, dia menjadi seorang istri, dan seorang perempuan akan menjadi istri dan mencari suami tentu saja. Nah, ini barangkali perlu diperkuat motivasinya. Kalau kemarin kemudian barangkali kita merasa mencari pekerjaan itu untuk saat ini tidak mudah, ya. Nah, itu barangkali juga bisa dikaitkan bagaimana dengan mencari jodoh. Nah, ya tentu kita tetap harus optimis ya bagi mereka yang masih single, masih jomblo ya. Semoga tetap optimis untuk menatap masa depan. Salah satu bicara masa depan adalah masalah keluarga. Oleh karena itu, sebelum kita bicara kriteria, jadi teori 1000 itu sebenarnya lebih ke kriteria. Bagaimana kiat kita mencari pasangan yang ideal, yang kita idam-idamkan. Meskipun tidak ada pasangan yang ideal sebenarnya. Betul. Tidak ada yang sempurna. Betul. Pasti ada kekurangannya. Tetapi paling tidak kita punya patokan untuk mencari pasangan yang pas buat kita. Supaya kita bahagia dunia akhirat. Kira-kira begitu. Betul. Nah, sebelum ke sana, mitra sekalian, saya ingin mengutip. Jadi ternyata ada sebuah penelitian yang saya baca dari sebuah buku. Penelitian ini dilaksanakan di Amerika. Kita tahu negara Amerika itu negara yang dianggap negara yang liberal, yang sekuler gitu ya. Iya. Itu pernah ada survei kepada orang-orang Amerika, itu ditanyakan kira-kira apa yang membuat hidup Anda bahagia. Nah, jawabannya kemudian dibuat ranking. Ternyata ranking pertama itu Mbak Momo, itu adalah kehidupan keluarga yang baik dan kokoh. Jadi sebelum yang lain itu bicara keluarga ternyata. Kemudian baru keuangan, kesehatan, relasi sosial, pekerjaan tetap, memiliki privasi, dan nilai-nilai kepercayaan. Bahasa kita sekarang agama. Ya mungkin kalau di Indonesia, kalau di survei ya agama mungkin ranking 1. Iya betul. Tapi ini orang Amerika meskipun ini ranking 7 masih disebut lah ya agama atau nilai kepercayaan. Ada setidaknya. Ada. Betul. Nah ternyata dari jawaban warga Amerika itu, faktor yang paling utama membuat kebahagiaan seseorang itu adalah keluarga yang baik. Nah untuk sampai ke sana tentu saja kita perlu punya visi, punya kriteria, punya bayangan bagaimana supaya keluarga yang akan kita bentuk itu menjadi keluarga yang baik dan kokoh. Iya. Nah, kita mengutip, jadi lahirnya dari istilah teori 1000 ini Mbak, itu berangkat dari sebuah hadis, ya. Iya. Hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mungkin hadis ini cukup terkenal, sering kita dengar, baik secara langsung ya membacanya atau kemudian kita dengar dari kajian-kajian. Yeah. Kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Jadi seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Oh iya. 5 liha, wali hasabiha,
wali jamaliha, wali diniha. Jadi yang pertama lima liha karena hartanya, wali hasabiha dan karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, fisiknya, wali diniha dan karena agamanya. Karena agamanya. Fazfar bizatiddin, maka pilihlah orang atau perempuan, kalau ini bagi laki-laki ya. Iya. Kalau bagi perempuan ya laki-laki yang taat agamanya. Taribat siyadaka. Maka kalian akan beruntung. Kira-kira begitu. Bunyi hadis ini. Iya. Nah, dari 4 hal yang disebut dalam hadis ini, kita bisa punya patokan. Jadi sebelum kita bicara bagaimana agama kita melihat pernikahan, tentu saja dari hadis ini kita bisa membaca apa yang harus kita jadikan acuan kalau kita mau memilih pasangan. Iya. Memang secara umum, sebagaimana dibunyikan dalam hadis ini, umumnya perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah harta, kemudian karena keturunan, dalam arti pasangan itu datang dari keluarga yang terpandang, ya, misalnya bangsawan atau keluarga yang terpandang dan seterusnya. Kemudian wali jamaliyah karena kecantikannya dan kemudian agamanya. Tapi hadis ini menarik, kita disuruh memprioritaskan di antara 4 itu adalah yang agamanya baik, yang taat agama. Kata Nabi, kamu nanti akan beruntung. Kira-kira begitu. Iya. Nah, kenapa muncul istilah teori 1000? Mbak Momo dan Mitra Fernel, mari kita gambarkan dalam pikiran kita. Jadi agama itu seperti angka 1, Mbak. Baik. Agama itu angka 1. Kemudian harta atau kekayaan itu angka 0, ya. Iya. Yang di belakang angka 1. Maka disebut 1000. Nah, kita ambil contoh begini dari agama ini, dari hadis ini maksudnya. Kalau misalnya kita punya pasangan taat agamanya baik, yang mungkin rajin ibadah, akhlaknya bagus, ya kan? Maka kita sudah dapat angka 1. Ya. Tapi kemudian tentu tidak cukup, karena umumnya orang cari yang kaya misalnya. Nah, kalau kemudian kita punya calon agamanya bagus plus kaya, berarti kita punya 10. Nah, terus kok ada lagi misalnya kriteria atau orang yang memenuhi kriteria sudah agamanya bagus, kemudian kaya. Plus dari keturunan baik-baik atau keturunan terpandang, misalnya dari bangsawan misalnya. Iya. Berarti dia angka 0-nya tambah 100 jadinya. Ya kan? Jadi kalau kita punya calon agamanya bagus, kaya, plus dari keturunan yang baik, keturunan yang terpandang, keturunan yang mulia, maka kita 100. Nah, mungkin belum cukup. Ini yang biasanya yang pertama ini malah sudah kaya, dari keturunan terpandang dan cantik. Nah, plus agamanya bagus. Masya Allah. Nah, berarti kita dapat angka 0 lagi. 1000 jadinya. Tapi ingat, jangan sampai tidak ada angka 1-nya. Iya, nanti nggak ada. Karena kalau kita punya calon ya, baik yang istri maupun suami, punya calon cantik, ada 0-nya 1 kan? Iya. Hartanya banyak, kaya, 0,2. 0-nya 2. Terus dari keturunan baik-baik, 0-nya 3. Tapi dia agamanya nggak bagus. Kurang ya. Wah, berarti percuma dong. Kita punya angka 0,3 tapi nggak ada angka 1-nya. Itulah yang dimaksud dengan teori 1000. Oh, iya, daripada kita ngumpulin angka 0,3 karena kita punya calon kaya, keturunan terpandang dan cantik, atau kalau yang cari suami ya ganteng, kaya, dan dari keturunan terpandang, tapi nggak sholat, agamanya jelek, dia pelaku hal-hal yang mungkar, misalnya gitu ya. Iya. Berarti dia seperti punya angka 0,3, tapi nggak ada angka 1-nya. Berarti nggak berarti. Iya. Daripada itu mending agamanya bagus, mungkin tidak terlalu cantik,
kan dapat 1 tuh. Iya. Tapi dia kaya. Berarti Tambah. dapat 10 kan? Betul. Ya. Apalagi misalnya sudah agamanya bagus, cantik, kemudian kaya, kemudian dari keturunan terpandang. Wah, cuma masalahnya ada nggak orang kayak gitu? Itu masalahnya. Daripada kita dapat angka 03, tidak dapat 1000, ya paling tidak dapat angka 1 dulu. 1 dulu, betul. Nah, kalau kita kemudian punya calon ganteng misalnya bagi yang perempuan atau bagi yang laki-laki punya calon cantik plus solihah, berarti dapat angka 10. Iya. Tapi miskin dan dari keturunan biasa saja. Kan mending dapat 10 daripada dapat angka 03 atau angka cuma 1 saja. Kira-kira begitu Pak Momo. Jadi intinya hadis ini kita kita modifikasi. Itulah yang dimaksud dengan teori 1000 untuk mencari jodoh, mencari pasangan, mencari suami, mencari istri. Tapi tentu saja tidak ada orang yang sempurna. Betul. Jarang lah ya. Iya. Orang yang dapat 1000 itu 1001 barangkali atau 1.000.001. Betul. Maka pesan Nabi itu minimal agamanya menjadi patokan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara menilai agama seseorang itu? Nah, tentu banyak cara ya. Mungkin ada ya bisa kita lihat keberagaman itu dilihat dari berbagai hal. 1, ritualnya. Ritual ya bahasa yang paling gampang kelihatan itu sholatnya. Ibadah sholat. Ibadah ritual itu menjadi salah satu kriteria. Jadi kalau kita cari orang yang agamanya bagus, salah satunya adalah lihat sholatnya. Baik. Yang kedua lihat apanya. Misalnya mungkin dia belajar agama barangkali, yang punya dari alumni pesantren atau mana, boleh juga. Dia pakai jilbab, itu juga termasuk agama karena menjalankan syariat kan. Tapi tentu saja paling puncak itu adalah perilakunya, sikap. Jadi agama itu ada di sikap. Bukan hanya di jilbabnya, bukan hanya di ritualnya, bukan hanya di titelnya, bukan hanya di pecinya, tapi yang lebih penting itu adalah agama dalam kesehariannya. Iya. Dia menjaga diri, ya, betul-betul menerapkan Apa etika, perilaku, gitu. agama yang baik, akhlaknya kepada orang lain, kepada orang tua misalnya. Itu adalah salah satu cara mengukur keberagaman seseorang. Tapi tentu saja agama di sini tentu relatif ya. Iya. Kita nggak mungkin kemudian apakah harus dia seorang ustadz, apakah harus seorang kiai, apa harus lulusan pesantren. Mungkin salah satunya, tapi itu tidak harus, tidak jaminan. Jadi mengukur agama seseorang itu bukan karena dia kiai, bukan ustadz, tapi lebih ke akhlaknya. Boleh jadi dia profesinya apalah, terserah, mau yang sifatnya mungkin kantoran atau mungkin bahkan mohon maaf dia berdagang, tapi agamanya bisa juga bagus gitu ya. Dilihat dari perilaku sehari-harinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan teori 1000. Nah, setelah ini Mbak, nanti kita akan diskusikan kenapa agama itu penting. Karena agama itu menjadi pilar pertama untuk membangun keluarga. Baik. Nah, nanti setelah ini kita bicara bagaimana Islam memandang pernikahan, supaya nanti pernikahan kita yang sudah atau akan kita bentuk itu menjadi betul-betul pernikahan yang berkah, yang sakinah, yang mawaddah dan rahmah. Begitu Mbak, pengantar dari saya. Baik. Nah, Metal Lovers, itu tadi deskripsi dan pengantar dari Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Dan untuk Metal Lovers yang ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini mengenai teori 1000 kiat mencari pasangan, nah kalian bisa langsung bergabung bersama saya di WhatsApp online kami di 0813-2615-1049 atau di line telepon juga bisa di 621-621. Tetap bersama kami di Mitra FM All Days, All Hits. Dan sekarang kita lanjutkan lagi mengenai pembicaraan kita dengan tema 1000 kiat mencari pasangan. Nah, Pak Ustadz tadi kan Pak Ustadz menjelaskan teori 1000 kiat mencari pasangan. Kalau 1000 kiat banyak banget ya Pak Ustadz. Baik, tadi Pak Ustadz sempat menjelaskan nilai keagamaan seseorang gitu ya. Kalau misalnya kita ada nilai keberagamaan seseorang, tadi Pak Ustadz bilang salah satunya mungkin dilihat dari ritualnya, tentang bagaimana dia menjalankan sholat. Nah,
Sementara sekarang Pak Ustadz banyak sekali yang bilang itu jadi wah, jadi dia menemukan ketika ada orang sholat, wah rajin banget nih pasti anak soleh nih sholat. Sementara kan sholat itu memang wajib. Nah jadi memang sekarang itu kayak kalau mandang orang sholat tuh kayak wah banget gitu Pak Ustadz. Ini fenomenanya kadang memang sebenarnya saya menanggapinya juga loh, sholat kan wajib, kenapa harus diwah-wahkan gitu loh. Jadi kayak berarti sekarang banyak orang gak sholat. Iya Pak Ustadz. Jadi, ya tentu saja tidak salah, tetapi juga jangan sampai kita tertipu. Artinya ya tentu saja alhamdulillah kalau kita punya calon yang sholatnya rajin, tapi itu belum cukup. Betul. Tentu saja sholat yang membuahkan perilaku yang baik. Iya. Artinya sholat itu hanya salah satu saja untuk menilai keberagaman seseorang. Ya, tentu dibutuhkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung. Iya. Kalau kita nggak punya waktu untuk mengamati langsung, ya tentu bisa kita percaya kepada seseorang yang mengenal calon kita itu. Jadi mencari jodoh atau mencari pasangan tidak harus cari sendiri, tidak harus pacaran. Ya mungkin cukup kenal beberapa waktu, kemudian tukar pikiran gitu ya. Iya. Nah itu mungkin sudah cukup kuat untuk memutuskan, tentu dengan kemantapan hati. Betul. Ditambah orang-orang di sekitar kita, endorser, orang tua, guru kita barangkali, Pak Comblangnya. Karena sulit kita kemudian harus tahu betul sampai ke dalam-dalamnya kan susah, kita belum hidup bersama kan. Iya, betul. Ada cara yang lebih gampang ya, barangkali ya mengenal orang-orang yang terdekat, yang memahami latar belakangnya, ya, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, kembali ke apa yang tadi saya rencanakan, bahwa selain agama ini memang menjadi kriteria bagaimana kita mencari pasangan, kita juga harus punya semacam landasan, Pak. Jadi kita menikah itu harus berangkat dari cara pandang yang benar tentang pernikahan atau keluarga itu. Nah, karena kita bicara agama sebagai salah satu faktor penting untuk kesuksesan keluarga, jadi kenapa orang kok kita perlu cari yang agamanya bagus? Karena agama itu akan menjadi landasan. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana agama Islam itu memandang pernikahan. Jadi Islam itu datang untuk memperkuat tradisi dan keyakinan akan pentingnya lembaga perkawinan atau keluarga. Jadi Islam itu memandang pernikahan sebagai peristiwa yang agung, yang mulia dan suci. Ya. Sehingga perlu kita syukuri kalau kita kemudian misalnya pas hadir di sebuah pernikahan atau hajatan teman kita yang sudah sold out. Kita ikut bersyukur ya. Iya. Tapi juga perlu dipertanggungjawaban, perlu diberikan semacam tanggung jawab. Ini bagi yang menikah ya. Iya. Jadi bagi yang sudah menikah, syukuri, tapi juga harus tanggung jawab. Tanggung jawab di hadapan siapa? Di hadapan Allah maupun sesama manusia. Di hadapan Allah misalnya ketika seorang laki-laki mengucap ijab qabul di hadapan hadirin ya, yang hadir dalam akad nikah. Nah, itu tentu saja dia sedang berjanji di hadapan Allah yang pertama, tapi juga terhadap sesama manusia, terhadap mertuanya, terhadap walinya, dan saksi-saksinya kan, bahwa dia ingin betul-betul membentuk keluarga yang abadi, yang intinya yang benar-benar serius, yang sungguh-sungguh, bukan main-main, kira-kira begitu. Nah, supaya kita lebih menghargai kemuliaan pernikahan ini, kita perlu bertanya. Misalnya gini, Mbak, kira-kira untuk apa sih bumi, laut, langit, apapun yang ada di alam kita ini diciptakan oleh Allah? Ternyata jawabannya, kalau menurut Al-Quran itu, semua hal yang kita lihat di muka bumi kita ini, ada hutan, ada macam-macam, itu diciptakan untuk manusia. Jadi bumi seisinya ini, laut yang terhampar, matahari bersinar, itu kayaknya nggak akan berarti kalau nggak ada manusia.
Sementara manusia itu adalah khalifah Allah. Jadi puncak dari ciptaan Allah itu manusia. Nah, sementara pernikahan itu adalah jalan reproduksi bagi lahirnya manusia. Jadi pernikahan itu adalah wahana untuk melahirkan manusia. Ya kan? Iya, betul. Nah, ini kan sebuah tugas yang mulia. Kalau orang menikah, kemudian dari pernikahan itu lahir seorang anak, calon manusia, ya. Maka itu adalah sebuah anugerah pernikahan itu. Nah, anugerah tugas suci. Jadi kalau kemudian orang menikah kemudian melahirkan anak-anak misalnya, itu adalah tugas suci yang mulia. Karena akan lahir manusia baru. Karena dalam pernikahan itu nanti ada, mohon maaf, ada hubungan seksual antara laki-laki seorang perempuan yang kemudian terjadi reproduksi terus-menerus. Jadi manusia itu diajak berpartisipasi dalam karya Allah yang namanya manusia. Apa susahnya bagi Allah misalnya, Allah itu menciptakan manusia tanpa ada suami istri misalnya, tanpa ada bapak ibu kita, apa susahnya? Iya. Kan gampang. Betul. Seperti menciptakan Adam kan? Iya. Sudah jadi. Tapi kok Allah nggak gitu? Allah itu melibatkan manusia untuk berpartisipasi dalam pernikahan. Nah, tentu saja ini menunjukkan bahwa perkawinan atau pernikahan yang secara harfiah, Mbak, pernikahan itu artinya adalah hubungan seksual. Jadi hubungan seksual dalam Islam itu adalah hal yang suci dan mulia, bukan sesuatu yang kotor, asal dilakukan dalam koridor pernikahan. Maka ketika kita melakukan pernikahan, perkawinan, itu dalam rangka memenuhi perintah Allah untuk memakmurkan bumi. Nah, itu contoh betapa luar biasa kan visi dari agama kita dengan kita menikah itu. Nah, tentu saja kesucian pernikahan ini, Mbak Momo, teman sekalian, terutama bagi yang sedang persiapan atau belum menikah perlu paham ini. Jadi kesucian pernikahan selain yang tadi terkait dengan janji ketika orang menikah, itu juga karena ada perintah untuk menjaga kehormatan diri, Mbak. Yaitu misalnya bagi laki-laki maupun perempuan disuruh menutup aurat. Iya. Ya. Betul. Dan kemudian memelihara lembaga pernikahan yang diikat oleh iman. Nah, kita bicara yang pertama. Kenapa kesucian pernikahan itu ada hubungannya dengan kehormatan diri, yaitu menutup aurat? Karena harus kita tahu kenapa kok Islam itu kok menyuruh kita nutup aurat. Karena aurat itu adalah organ-organ vital yang menimbulkan, sangat potensial menimbulkan ketertarikan seksual, kegairahan seksual, dan itu juga perlu. Jadi kegairahan seksual itu perlu untuk prasyarat bagi terjadinya ya intinya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Artinya itu anugerah, kita punya organ-organ tubuh, tapi juga perlu dijaga. Perlu dijaga, dilindungi, dihormati, dan ditutup. Itulah kenapa ada ajaran nutup aurat. Tidak sembarangan orang boleh menyentuhnya, memandangnya, apalagi menyentuhnya. Tapi boleh ke atas izin Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan menikah. Nah, ketika menikah, baru dibolehkan untuk dalam tanda kutip bersenang-senang dengan adanya hubungan seksual. Nah, hubungan seksual itu tercipta karena ada ketertarikan. Nah, orang ketertarik itu biasanya karena ada semacam apa istilahnya ketertarikan dari tubuh. Nah, itu kemudian hubungan seksual dalam nikah itu adalah sesuatu yang ibadah. Nah, itu luar biasa agama kita itu. Nah, sehingga kalau ada ajaran menutup aurat, baik laki-laki apalagi perempuan ya tentu saja, itu dimaksudkan bukan untuk membatasi gerak. Jadi bagi saudari kita yang perempuan ketika panjenengan berjilbab itu sebenarnya sedang melindungi, ya, melindungi aurat, ya, tidak membatasi, menutup, menjaga, bukan membatasi. Itulah esensi dari menutup aurat. Nah, itu nanti akan digunakan pada waktunya ketika Anda sudah punya pasangan yang sah untuk bisa, mohon maaf ya, istilahnya bersenang-senang, berhubungan seksual. Itu adalah prasyarat dan itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Karena kalau nggak ada begitu, bukan manusia namanya, ya kan?
Ya, tentu itu koridornya adalah pernikahan. Dalam pernikahan. Dengan perjanjian yang disebut dengan dalam Al-Quran disebut misakon ghalizo atau perjanjian yang agung. Nah, itulah yang menurut saya menjadi spirit bagaimana agama kita memandang pernikahan. Maka ketika kita menikah, cari pasangan yang kira-kira frekuensinya seimbang dan berangkat dari agama. Betul. Gitu. Karena kalau masing-masing calon suami istri nggak punya cara pandang yang benar, akhirnya menikah itu barangkali hanya sekedar ikut-ikutan lah. Iya. Karena nggak tahan kanan kiri, kapan nikah, udahlah, sedapatnya aja, nggak boleh begitu. Artinya harus ada visi yang kuat. Betul-betul memang pengen nikah, dan itu dianjurkan dalam agama kita. Maka dalam agama kita, dalam Islam itu, pernikahan itu tidak tepat kalau dipandang sebagai transaksi biologis. Meskipun kesannya ada transaksi kan. Iya. Ketika kita lihat akad nikah itu seorang wali kan, hei fulan, aku nikahkan anak perempuanku bernama ini, ya kan, dengan kamu, dengan mas kawin sekian bla 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 kayak gitu. Kemudian laki-lakinya, aku terima nikahnya dan kawinnya, gitu kan. Iya. Itu seolah kan ada transaksi ya. Iya, itu bukan transaksi sebenarnya. Itu lebih janji yang diucapkan oleh seorang laki-laki yang mengambil hak ya dari orang tua si perempuan, kemudian dipindahkan kepada laki-lakinya supaya kemudian diteruskan bagaimana membentuk keluarga sehingga anak perempuannya itu bisa diajak bersama-sama untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Artinya lebih tepat, lebih mendasar itu perjanjian antar sesama manusia di hadapan Allah yang namanya menikah. Maka ini konsekuensinya bagi mitra sekalian yang sudah menikah, ya, bagi yang belum juga perlu tahu, kita nggak boleh mempermainkan lembaga pernikahan, nggak boleh memutuskan perceraian atau artinya bercerai, karena itu dimurkai Allah meskipun boleh. Iya. Ya. Jadi jangan ada niat untuk bercerai, harus dipertahankan betul, karena niatnya betul-betul tulus dan mulia. Anugerah inilah yang harus kita jaga. Jadi hubungan cinta kasih termasuk hubungan seksual antara laki-laki perempuan dalam pernikahan itu anugerah juga amanah sebenarnya yang harus dijaga, karena itu adalah kalau kita punya ketertarikan cinta kepada seseorang, itu adalah percikan dari rahman dan rahimnya Allah, dari kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita cinta kepada lawan jenis, tentu dengan cinta yang bertanggung jawab. Nah, itulah kemudian kita bisa lihat manusia, hewan, tanaman itu terjadi proses regenerasi, sambung menyambung. Nah, dalam peristiwa pernikahan itu. Begitu Mbak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, nah Mitra Lovers tetap stay tune bersama kami pastinya ya. Ini kan kita lanjutkan lagi. Dan untuk semua Mitra Lovers yang ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini, kalian bisa bergabung bersama saya melalui WhatsApp-nya di 0813-2615-1049 atau bisa melalui sosial media kami juga bisa @mitramedia_pwt. Jadi tetap stay tune bersama kami di Mitra FM All Days All Hits. Listen. Commercial free. Baik Mitra Lovers, kita masih di Mitra FM All Days All Hits. Kita lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini ya di segmen Beranda Islami. Nah Pak Ustadz, semakin kesini memang semakin banyak yang saya lihat dari lingkungan sekitar saya, juga dari media sosial ya. Karena banyak sekali kasus-kasus dalam pernikahan yang ternyata sangat menakutkan gitu Pak Ustadz. Jadi ternyata banyak dari lingkungan saya juga, tidak semua sih memang, tidak semua saya temukan, tapi ada beberapa yang berpendapat, aduh kayaknya kenapa ya aku dulu tuh nikah muda gitu, kenapa gitu. Terus ada juga yang semakin kesini tuh semakin takut dengan pernikahan karena banyaknya kasus-kasus yang sering kita lihat di televisi, di berita. Nah itu bagaimana tanggapan dari Pak Ustadz sendiri? Ya tentu saja menikah itu bukan kemudian tidak ada hambatan, tidak ada masalah, itu pasti ada. Jadi jangan dipikir nikah itu enaknya saja. Ada hambatan, ada PR, ada masalah yang pasti akan menghadang. Makanya kan sering ibaratnya menikah itu seperti mengarungi bahtera.
mengalir lautan ya, dengan bahtera. Jadi kita itu punya perahu berlayar, tentu akan ada badai, ada gelombang. Nah, untuk menghadapi itu tentu butuh mental. Maka yang dibutuhkan itu adalah mentalnya dan ilmunya. Nah, kenapa orang banyak masalah karena menghadapi mungkin berbagai persoalan konflik dalam keluarga, berbagai bahasanya mungkin Mbak Mo bisa mencontohkan kebanyakan tuh masalahnya ada di mana sih? Kalau yang di beberapa yang saya temui ya Pak, di lingkungan sekitar juga di media sosial itu biasanya KDRT Pak. Nah, KDRT ya. Berarti kenapa terjadi KDRT? Mungkin ada faktor ekonomi barangkali ya. Bisa tapi jadi. Itu lebih karena orang tidak bisa memanage emosinya, atau dia tidak punya cara pandang yang baik dan benar terhadap pasangannya. Kenapa orang sampai melakukan KDRT? Karena cara pandang dia tentang perempuan, kan biasanya laki-laki terhadap perempuan ya. Iya. Karena cara pandang dia tentang perempuan itu salah. Dianggapnya itu dia istri dia, maka semau-maunya dia perlakukan. Nah, berarti kan ada filosofi, ada prinsip yang dia tidak paham. Nah, jadi itulah yang menurut saya harus diluruskan. Makanya tadi kita lagi menjelaskan tuh apa yang bisa kita pahami dari cinta kasih itu. Nah, itu luar biasa sebenarnya. Jadi kalau kita bayangkan misalnya ya, bicara cinta antara manusia. Kira-kira derita apa yang akan menimpa seorang bayi, misalnya seorang anak yang terlahir ke dunia jika seorang ibu dan ayah tidak memiliki rasa cinta kasih terhadap keturunannya, tidak mau ngasuh, tidak melindungi mereka, ya kan? Ini kan sering terjadi juga kan? Iya. Karena ada terjadi misalnya hubungan yang terlarang, kemudian akhirnya lahir bayinya, mereka tidak melakukan bahkan ada yang dibuang bayinya dan seterusnya. Iya, intinya lebih ke cara pandang laki-laki menurut saya tentang pernikahan, untuk apa kita menikah dan seterusnya. Jadi sekali lagi, sumber derita dan bahagia dalam menjalani hidup itu biasanya memang berakar dari kehidupan keluarga. Maka kita harus punya keluarga yang kokoh. Bagaimana caranya? Mari kita pahami apa esensi berkeluarga itu. Mari kita pahami. Jadi jangan dianggap mereka yang sudah nikah lama itu udah paham, Mbak. Mungkin perlu ditambah lagi ilmunya supaya semakin semakin awet lah. Tapi tidak ruwet. Nah, kalau soal takut menikah karena melihat orang-orang sebelumnya di sekitarnya, ya itu memang ya wajar. Cuman kan kenapa kita melihat lingkungan atau orang yang gagal? Kan banyak juga yang berhasil, yang sukses. Ya memang harus kita akui angka perceraian di Indonesia akhir-akhir ini barangkali lebih tinggi ya, karena mungkin ya biasanya perempuan sekarang lebih banyak yang mengajukan gugatan gitu. Ya, barangkali ya faktor ekonomi juga ya, tapi banyak faktor lah ya. Tapi yang jelas semua harus berawal dari cara pandang kita terhadap pernikahan ini yang harus dicas terus-menerus, di-refresh supaya kita relatif ketika menikah berkeluarga itu tidak menjadi yang bermasalah. Bermasalah dalam arti kemudian bubar ya. Iya. Tentu ada masalah, tapi kita bisa punya komitmen. Yang pertama komitmen dulu ya. Jadi urusan ini orang keluarga itu yang paling utama komitmen. Baik. Komitmen untuk setia, komitmen untuk tidak mengkhianati misalnya dan sebagainya. Komitmen untuk punya waktu misalnya. Kayak itu tuh penting. Saling mengalah, saling berkorban misalnya gitu. Nah, luar biasa kan? Kan banyak orang egois kan? Pengen menang sendiri. Nggak mau kalah. Jadi kebanyakan kenapa terjadi tadi banyak masalah itu karena mereka lebih seneng atau lebih berperilaku sebagai orang yang dimengerti. Kita harus mencoba berubah pikirannya, jangan minta dimengerti terus, cobalah mengerti. Jadi kiat pertama itu kalau ingin keluarganya sukses itu adalah mengerti sebelum dimengerti. Jadi jadilah orang yang mengerti pasangannya, mengerti anaknya.
Kalau anak yang ngerti orang tuanya. Kalau suami yang ngerti istrinya. Kalau istri yang ngerti bagaimana suaminya. Bagaimana orang mengerti? Karena dia mau mendengarkan, memahami dulu. Jangan minta dipahami. Lagi, jadilah orang yang bisa memahami. Jangan yang dipahami saja. Atau dimengerti saja. Itu contoh. Jadi itu mungkin lebih ke komunikasi ya. Ya artinya betul ada banyak keluarga yang mungkin bermasalah. Tapi apakah kita tidak kemudian kepingin untuk menikah atau berkeluarga? Saya yakin kepingin, karena di situ banyak hal yang akan kita dapatkan dengan menikah itu. Misalnya, mohon maaf ya, kebutuhan biologis tersampaikan dengan halal, ya kan? Padahal kalau tidak terjadi, misalnya bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan itu, barangkali tingkat stres hidup ini akan membuat dia bahasa kita ya mungkin semakin tertekan hidupnya. Tapi dengan menikah, berbagi perasaan dengan pasangan, dan kemudian terjadi intinya hubungan seksual, cinta kasih antara seorang laki dan perempuan, itu juga akan sebuah hubungan yang kebutuhan biologis yang akan tertunaikan dengan cara yang sehat, dan itu menyehatkan. Nah, kira-kira begitu contohnya. Tapi kalau orang yang, mohon maaf ya, yang mungkin barangkali karena banyak persoalan kemudian memilih, mohon maaf, tidak mau, ya itu terserah masing-masing. Yang jelas nikah itu sunnah Nabi ya. Jadi di selain kebutuhan itu dianjurkan gitu ya. Tentu ada orang yang memang memilih untuk tidak menikah karena sebuah faktor atau beberapa faktor, yang nggak masalah gitu ya. Karena hukum asalnya nikah itu sunnah. Ya tidak wajib ya. Tetapi yang dianjurkan karena banyak rahasia, banyak manfaat ketika orang menikah, misalnya begitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, kembali ke persoalan cinta kasih antar manusia yang diikat dengan pernikahan, antara orang tua dengan anak. Ini menjadi penting, bahwa ketika misalnya orang tua kok kemudian mau bekerja, tidak kenal lelah. Bahkan kalau dalam bahasa yang sering kita dengar tuh, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, kepala jadi kaki, jadi kepala misalnya gitu. Kayaknya kok orang tua itu rela bekerja jungkir balik gitu ya. Ini kira-kira buat apa? Biasanya jawabannya ingin membahagiakan keluarganya. Nah, ini menunjukkan betapa posisi dan keberadaan keluarga itu sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan seseorang. Jadi betul ternyata survei tadi. Yang di Amerika tadi. Kalau kita ingin bahagia, ya salah satunya adalah keluarga yang kokoh. Nah, insya Allah kita akan hidup bahagia. Itulah kenapa bahwa ini karena mau Idul Hijjah ya, mau Idul Adha besok, kita bisa melihat kenapa kok Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, anaknya. Ya, itu ujian kan? Iya. Yang padahal Ismail itu adalah anak yang sangat lama didambakan, ya kan? Iya. Nah, peristiwa seperti ini kan sulit dicerna dengan akal kita, ya kan? Betul. Tentu hanya dengan kekuatan iman dan cinta kepada Allah, sehingga kemudian mengalahkan logika kita ketika berkeluarga, ya. Apa ini artinya? Ada pelajaran kepada kita bahwa meskipun memang kita dianjurkan menikah, cinta kasih yang kita perlu tumbuhkan, tapi jangan sampai rasa cinta terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap dunia itu kemudian tidak terkendali. Maka peristiwa korban itu sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa rasa cinta kita kepada anak itu wajar, ya, itu karena itu adalah fitrah semua manusia. Tapi jangan kemudian lepas kendali. Apa kendalinya? Yaitu iman dan kepasrahan kepada Allah. Artinya kita punya anak, punya istri, punya suami, tentu semuanya harus dalam koridor kehadapan Allah. Bagaimana Allah tetap mengatur kehidupan kita. Jangan kemudian gara-gara karena anak kemudian kita kebablasan untuk memberikan segalanya, tapi tanpa memperhitungkan bagaimana perintah Allah, agama kita, supaya kemudian anak kita itu bisa lebih tumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang beribadah dan seterusnya. Jangan karena saking sayangnya kemudian anaknya dibiarkan, malah kemudian tidak menjalankan kewajibannya, misalnya begitu. Artinya cinta kasih yang tumbuh dalam keluarga
itu harus diikat dengan iman. Intinya seperti itu sebenarnya. Nah, ikatan pernikahan dalam Islam itu ya memang ibadah memang ya asal diikat dengan iman. Ya, insya Allah ini menjadi motivasi buat kita untuk menikah. Ya, itu anugerah yang luar biasa. Maka bagi mereka yang belum atau mungkin yang sedang mempersiapkan, jangan pesimis ya. Insya Allah bagi yang belum punya pasangan, yang penting jangan dimatikan motivasinya. Insya Allah ketemu nanti ya. Iya. Jadi gini Mbak, saya pernah dapat nasihat dari seorang ustadz ya. Baik. Mungkin barangkali ini bisa kita rasakan. Jadi kata ustadz itu, menikah itu kayaknya lebih banyak takdir. Artinya usahanya itu tidak terlalu besar. Jadi kalau ibaratnya 100%, mungkin 70%-nya itu takdir. Jadi Allah yang menentukan. 30%-nya itu ikhtiar gitu. Iya. Baik. Artinya boleh jadi ada orang yang sudah mencari kemana-mana nggak jadi-jadi ya kan, walaupun sudah sampai pacaran bertahun-tahun nggak jadi. Itulah rahasia jodoh. Tapi yang nggak pernah ketemu, tahu-tahu dipertemukan kok langsung jadi gitu ya. Tentu ada komitmen ya. Iya. Tapi ada yang menggerakkan di situ, ada perasaan, ada bahasa kita apa ya, frekuensi. Kayaknya itu cocok tuh. Itu kayak langsung perasaan tuh begitu membuncah, kayaknya itu jodoh saya. Kadang-kadang begitu Mbak. Iya. Nah itu maksudnya mungkin ya. Ya tentu kita bisa berdebat. Ya, semuanya takdir ya. Iya. Maksudnya itu sekedar untuk mengilustrasikan bahwa dalam keseharian kita tuh orang berjodoh itu kadang-kadang banyak jalannya. Kita nggak tahu kadang. Rahasia Allah. Sesuatu yang sudah kita usahakan sudah lama, nggak jadi kan? Ada yang baru ketemu mungkin sebulan 2 bulan, mungkin dijodohkan, jadi ternyata. Banyak yang seperti itu. Itulah rahasia jodoh pasangan itu. Jadi Mentravel dan Mbak Momo barangkali sekali lagi motivasi menikah ini harus dijaga ya, karena itu sunnah Rasulullah yang harus kita ikuti. Ya tentu saja ada kebutuhan fitrah ya dalam diri manusia. Kalau normal tuh pasti pingin lah kira-kira begitu. Meskipun ada faktor lain yang menyebabkan seseorang untuk mungkin memilih tidak menikah. Itu soal lain, tapi kasuistis. Tapi secara umum motivasi ini perlu dijaga. Jadi jangan sampai pesimis untuk menemukan pasangan yang akan menjadi jodoh kita. Dunia akhirat. Iya, baik Pak Ustadz. Nah mungkin ini kita bisa konklusi ya Pak untuk penutupannya nih, kesimpulannya, masuk ke kesimpulan untuk tema kita di sore hari ini Pak Ustadz. Ya, tadi kita bicara bolak-balik tentang cinta kasih ya. Iya. Berangkat dari surat Ar-Rum ya, ayat 21 yang sering kita baca dan kita lihat di undangan ya. Jadi ciptaan Allah ini berupa lautan, bumi, semuanya itu kalau kita baca dari surat Ar-Rum itu akan berpotensi menjadi sumber konflik dan perang ya. Kalau dalam kehidupan keluarga dan masyarakat tidak ada ikatan kasih sayang, maka ini yang coba kita pahami supaya kita bisa belajar untuk mencintai. Jadi ikatan cinta kasih yang dalam Al-Quran disebut dengan mawaddah dan rahmah itu memang harus kita pelihara, tapi kemudian harus kita rawat ya. Kemudian juga kita lembagakan dalam pernikahan atau disebut dengan keluarga tadi. Dasarnya iman, mawaddah dan rahmah. Nah, apa bedanya mawaddah dan rahmah? Mawaddah itu adalah cinta yang berangkat lebih kepada motivasi untuk mencintai, menikmati, memiliki, Mbak. Itu mawaddah namanya. Tapi kalau rahmah itu mungkin bahasa Indonesia lebih ke sayang. Kalau cinta mawaddah itu lebih cinta fisik ya, cinta nafsu lah kira-kira begitu. Nah, cinta nafsu kalau kepada pasangan yang halal ya nggak masalah, itu perlu dijaga. Biasanya cintanya karena fisik, biasanya karena cantik dan seterusnya. Dan kita ingin menikmati. Tapi kalau kalau rahmah itu lebih mengayomi, lebih memberi, bukan menuntut. Ya kalau mawaddah itu menuntut untuk dipuaskan, itu mawaddah namanya.
Jadi pemenuhan kebutuhan seksual itu adalah cinta yang bersifat mawaddah. Tapi jangan lupa dalam kasih sayang itu atau dalam hubungan laki-laki perempuan ada istilah memberi dan berbagi kasih sayang, itu rahmah. Nah, rahmah itu biasanya lebih kuat pada pasangan-pasangan yang sudah berumur. Tapi kalau pengantin baru itu mawaddahnya kuat. Tapi kalau mereka yang sudah lama berkeluarga itu ya mawadahnya ada tapi tidak sekuat mereka-mereka yang masih muda. Usia pasangan-pasangan yang sudah lama itu lebih kuat rahmahnya. Apalagi yang mereka yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek, kok masih setia ya? Ya karena nikah itu bukan soal nafsu saja, bukan mawaddah saja, tapi juga rahmah. Jadi sekali lagi pernikahan itu tidak boleh hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis seksual. Karena kalau niatnya itu akan terbatas karena kenikmatan fisik itu tidak lama, ada umur, ada masa pakainya, kira-kira begitu. Itu kenikmatan dunia. Padahal dunia itu artinya apa? Pendek. Dunia itu dekat ya. Artinya ketika kita menikah jangan menjadikan itu sebagai satu-satunya tujuan, karena itu akan hilang, akan memudar. Kecantikan bisa memudar, tapi kasih sayang, rahmah itu bisa ditumbuhkan supaya betul-betul lebih ke ketentraman, rasa cinta yang tulus, ya, yang langgeng, yang abadi, yang benar-benar memang menikah itu ya motivasinya motivasi spiritual, bukan hanya motivasi seksual. Itulah yang barangkali menjadi dasar-dasar kita berkeluarga. Dan jangan lupa kita tetap berdoa, semoga keluarga kita, bagi yang belum ya tetap berdoa akan diberi pasangan yang disebut dengan waj'alna lil muttaqina imama. Semoga pasangan-pasangan kita, anak-anak kita menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ustadz untuk ilmunya di sore hari ini ya. Dan Mitra Lovers pastinya memantaskan diri ya. Itu salah satunya juga, dan kita belajar terus pastinya. Dan untuk segmen Beranda Islami ini di setiap hari Kamis pastinya ya, dari jam 5:30 hingga 5:30 sore bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di Beranda Islami di setiap hari Kamis, dan pastinya di Mitra FM All Days All Hits.